Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Burai SPDSD dari JKP 09349 akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Pengertian dari visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi. Visi juga merupakan sebuah tujuan organisasi dalam bekerja. Visi tercipta dari hasil pemikiran para pendirinya terkait gambaran masa depan organisasi. Visi dapat memiliki fungsi untuk menentukan langkah ke depan, menginspirasi anggota, dan memotivasi anggotanya. Manfaatnya apa? Yang pertama, menjadi sesuatu yang dapat membangun imajinasi bersama dalam meraih keberhasilan bersama, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Manfaat visi yang kedua adalah mampu membuat peningkatan standar kerja yang lebih baik. Kemudian manfaat yang ketiga adalah mampu menumbuhkan dan meningkatkan perasaan tanggung jawab dan kinerja dalam bekerja. Dan manfaat yang keempat adalah mampu menumbuhkan dan meningkatkan rasa memiliki bersama. Maka dari visi tersebut, bagaimana kita membuat visi tersebut menjadi perubahan dalam sebuah lembaga atau organisasi, maka dibuatlah serangkaian kegiatan, yaitu melalui model inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi melalui pengajuan pertanyaan yang tersusun dalam tahapan bagja dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Seperti apa bagja itu? Bagja adalah tahapan-tahapan untuk mencapai visi yang kita impikan dari awal. Bagja yang pertama adalah B, buat pertanyaan utama atau define. A, ambil pelajaran atau discover. Kemudian G-nya adalah G, gali mimpi atau dream. Kemudian J adalah jabarkan rencana atau desain. Kemudian A yang terakhir adalah atur eksekusi atau deliver. Yang pertama, bagaimana kita membuat pertanyaan utama atau define? Pertanyaan ini biasanya hanya satu atau dua saja secara redaksional, menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Kemudian dilanjutkan dengan tindakan yang diharapkan pada tahap, yaitu menggalang dan membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Tahap yang kedua adalah ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan, aset, potensi, atau peluang lewat kegiatan penyelidikan. Mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada. Menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Ini yang perlu digarisbawahi dalam ambil pelajaran adalah aset yang kita miliki. Kemudian dilanjutkan dengan tindakan. Apa yang diharapkan pada tahap ini? Yaitu apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data. Apakah lewat diskusi,
diskusi kelompok kecil atau besar, survei atau kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak atau multi unsur. Kemudian tahap selanjutnya adalah gali mimpi, yaitu apa yang diharapkan. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini adalah dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Dilanjutkan dengan tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Kemudian tahap selanjutnya adalah jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera, atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakannya yaitu diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan, pencapaian tahap demi tahap. Tahap selanjutnya adalah atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat atau termasuk mengelola konflik atau risiko, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakannya di tahap ini untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalnya protokol atau SOP-nya, budaya belajarnya, monitoring, evaluasi, dan refleksinya. Itulah tahapan dari Bagja. Jadi dapat kita simpulkan dari koneksi modul 1.3 ini, koneksi antar materi di 1.3 ini adalah bagaimana kita memimpikan sesuatu perubahan di lembaga atau di suatu organisasi. Kemudian setelah kita memimpikan sesuatu, maka kita menentukan visi apa yang akan kita capai dari mimpi-mimpi itu melalui prakarsa perubahan. Kemudian setelah menentukan visi melalui prakarsa perubahannya, kita akan berkolaborasi dengan lingkungan sekitar, teman sejawat, ataupun pihak lain yang dapat membantu untuk tercapainya visi yang kita tentukan tadi. Dan akhirnya keberhasilan yaitu berpihaknya sekolah, guru, dan segala sesuatunya yang ada di sekolah berpihak pada siswa. Dan akhirnya kesuksesan yang didapat oleh siswa akan terwujud baik untuk masa depan yang lebih panjang. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.